Kira-kira yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Ini sih sangat apa ya, kita kalau saya mengikuti timnas itu dari zaman Piala Asia Lebanon waktu itu di tahun 2001 atau 2000 ya. 2000 ya. Itu betul. kayaknya paling berkesan tuh setelah dari tahun 96 sih saya masih kecil tuh. Nah, 2000 saya udah SD ngelihat timnas eranya Aples terus Kurniawan, kayaknya itu jadi tolak ukur timnas tuh lagi bagus-bagusnya. Terus naik lagi di 2004 masuk Piala Asia, terus sakit hati di Piala Tiger, final melawan Thailand kalah. Terus di 2010 ada generasi era Eloko, Ya. AFF final yang Hampir segitu lagi. segitu. Ini ada fase di mana yang sangat berbeda jauh bak bumi dan langit Betul. mau menuju Piala Dunia dengan segala keputusan dari federasi balik lagi yang jadi sakit hatinya tuh kayak paling beda gitu. Iya. Bikin nggak bisa, bikin kayak mau ngapain jadi malas gitu bawaannya nggak mood. Karena ini selalu terulang betul apa kata Bung Ahaye sih. Jadi seperti nggak belajar, ada ketika sudah dipupuk dengan pelatih yang bagus dari era Alfred Riedel sudah dipupuk saat ada dualisme PSSI waktu itu. Terus ke Luis Mia di era Asian Games yang udah bagus di 2018. Terus berhenti lagi ganti Simon McManamy Waduh, waktu itu. itu parah sih itu. Terus udah di Sintayong, dia udah tahu filosofi yang bagus dan pemilihan pemain-pemain yang tepat gitu dengan memangkas generasi. Dan sekarang menurut saya ini kembali terulang kesalahannya dengan mengganti pelatih di saat kompetisi untuk menuju Piala Dunia tinggal satu ronde lagi, diganti dengan menurut saya Patrick Kluivert gak punya visi yang jelas gitu. Ya. Dia nggak mengerti karakter pemain dengan saya udah melihatnya dia saat bilang di press con dia melihat dari minute play, yaitu betul juga sih jadi barometer. Cuma di saat Sintayong memilih Rafael Strike, memilih Marcek, Nathan Choaon, dia sudah mengetahui bahwa filosofi dia memilih Rafael Strike karena sesuai apa yang filosofi dari Sintayong. Ini saat pemilihan line up lawan Arab Saudi saya nggak ngerti dengan tidak menjelekan Liga 1, pemain Liga 1 dengan pemilihan Maklok dengan duetnya dengan Joey Pelupesi, Yakob di Malut agak lebih sebagai winger di depan, terus juga peran Beckham yang nggak kelihatan. Dan ada beberapa sumber saya baca karena katanya Patrick Kluivert pemilihannya itu karena nggak enak dengan dia memilih pemain nggak enak dengan publik untuk supaya Liga 1 makin terlihat lah. Itu statement yang sangat janggal sih menurut saya. Dari situ udah kelihatan sih. Ketika lawan Irak di 2 hari kemudian juga polanya sama, tapi pemilihan pemilihan pemain sudah tepat. Tetapi itu yang saya lihat memang nggak ada setelah babak kedua, filosofinya itu makin nggak kelihatan gitu. Dengan Irak memasukkan pemain Zidane Iqbal, tapi lini tengah kita masih agak bolong karena terlalu nggak fokus dengan Zidane Iqbalnya sih saya lihat. Jadi memang terlihat Patrick Kluivert nggak ada filosofinya sih kalau menurut saya. Saya sebagai pecinta timnas, saya lebih milih tagar Patrick out sih, bukan stay. Patrick out ya, ya memang yang salah satu yang bertanggung jawab ya tentu saja Patrick Kluivert. Kita lihat pemilihan pemain pada laga versus Arab Saudi juga menjadi sorotan gitu. Mungkin itu berdasarkan jumlah followers kali ya dia dipilih gitu pemainnya. Ya tapi tanpa mendiskreditkan lagi pemain Liga 1, pemilihan Etam juga mungkin kalau mau lihat bright side-nya pengen punya pemain yang bisa narik back lawan, kemudian juga Mark Klok dan juga Kevin Dix ditaruh di center back, mungkin pengen build up dari belakang, tapi semua itu nggak berjalan. Semua itu seperti eksperimen yang harusnya tempatnya bukan di kualifikasi Piala Dunia round 4 gitu. Maksudnya ini ya, kalau pemain-pemain Liga 1 tuh nggak jelek. Iya betul. Bukan jelek, maksudnya secara kualitas oke. Cuma belum waktunya untuk main di ronde ketiga ini. Karena ronde ketiga levelnya udah level dunia. Selangkah aja lolos Piala Dunia, ketemu Argentina, ketemu Jerman. Memang levelnya sudah seperti itu. Nah, pemain-pemain Liga 1 kalau saya rasa belum sampai ke tahap itu. Makanya kenapa sih kita butuh pemain-pemain diaspora? Ya untuk mengangkat, mengatrol. Karena kita harus jujur, kita pemain-pemain yang ada di Liga 1 sekarang ini adalah pemain-pemain yang levelnya belum sampai ke tahap itu. Jadi ya wajar lah kalau banyak orang menginginkan ada tambahan pemain diaspora, ada pergantian pelatih yang oke ya, seperti itulah. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat lebih dalam lagi dan lebih spesifik, laga versus Irak yang mengubur impian kita masuk ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, kita kalah 1-0.
jujur di babak pertama harapan itu ada, Bung Hai, karena memang kita menguasai dan beberapa kali peluang yang kita lihat expected goalnya cukup tinggi nih, kita lihat ya bagaimana ya itu peluang Mauro ya. Mauro Zisra ya di depan gawang, kemudian beberapa kali ini Mauro lagi nih Bang. Ya dan kita tidak kalah kelas dengan Irak. Oh enggak, sama sekali. Bahkan pemain-pemain Irak mengatakan bahwa jangan samakan Indonesia sekarang dengan Indonesia zaman dulu, sudah jauh berbeda. Itu pemain Irak Iqbal sendiri mengatakan bahwa level pemain Indonesia sekarang atau timnas Indonesia sekarang sudah selevel dengan tim-tim elit Asia seperti Irak, Saudi, Uni Emirat Arab. Kata sudah selevel. Mungkin kalau lawan Jepang agak sedikit Korea berbeda Selatan agak di bawah lah agak di bawah atau Iran seperti itu. Tapi untuk tim-tim lainnya kita sudah selevel karena pemain-pemain kita pun juga levelnya kan sudah sangat tinggi. Betul. Bagaimana bermain di Bundesliga, bermain di Italia, bermain di Belanda, itu memang membuktikan bahwa pemain-pemain kita itu levelnya sudah nggak kalah. Nah yang membedakan adalah saya sangat setuju sekali dengan ucapan yang dikatakan oleh Verdong yang mengatakan bahwa kita sangat membutuhkan pemain-pemain yang memiliki kualitas teknis yang sangat baik seperti Iqbal yang sangat bisa memberikan pembeda dalam sebuah pertandingan. Dan kita lihat bagaimana gol Iqbal itu adalah gol yang sangat berkelas. Bagaimana juga kita kalau ngeliat gol yang dicetak pemain Saudi Abdul Somad mirip juga, mirip itu memang sangat bagus. Itu pemain-pemain yang memiliki kualitas teknik yang sangat dibutuhkan untuk sebuah tim jika menghadapi event-event yang seberat level Asia ini, ronde ketiga ini. Dan kita juga harus belajar bagaimana pemain-pemain lokal khususnya Liga 1. Coba lihat 4 gol yang tercipta ke gawang kita, kesalahan siapa? Iya. Betul sekali. Itu harus kita ingat bahwa andil terbesar 4 gol bersarang ke gawang kita adalah kesalahan pemain-pemain yang berkompetisi di level kita. Itu membuktikan bahwa untuk ajang seketat, sekeras, setinggi ronde ketiga ini sangat membutuhkan pemain-pemain yang memiliki pemahaman bola yang sangat baik, mental yang sangat baik, dan juga ketenangan yang sangat baik. Nah ini kita harus belajar seperti itu. Jika memang kita tidak belajar dari hal-hal seperti itu, kita mungkin akan ya begini-begini aja. Ya akan stuck di sini ya. Ya kita bukan mendiskreditkan pemain Liga 1 karena harus belajar. Betul. Berarti ini kan adalah bukti liga yang baik akan membuat atau membentuk timnas yang baik juga. Artinya memang level liga kita masih belum berada di level yang baik gitu. Contohnya kemarin waktu di ACL 2 Persib Bandung bagaimana menghadapi Bangkok United. Memang di luar Bangkok United yang sangat letih dengan bermain di 5 kompetisi bandingkan dengan Persib yang cuma hanya bermain di 2 kompetisi. Tapi tambahan pemain-pemain asing dari Persib itu kan membuat level kita semakin meningkat. Kita mengalahkan tim Thailand itu di kandangnya sendiri sejak 30 tahun lalu. Ini membuktikan bahwa level kita tuh semakin meningkat dengan adanya tambahan pemain-pemain yang berkualitas. Nah ini yang kita butuhkan dan teman-teman, bahwa di tim nasional kita juga sangat membutuhkan pemain-pemain yang berada di level atas. Berarti